Wilujeng Sumping to my channel. Alur cerita yang disampaikan oleh Sound of Metal memang berkesan sederhana, namun paduan antara pengarahan solid yang diberikan oleh Marder dengan penampilan prima yang dihadirkan oleh Ahmed mampu mendorong film ini untuk tidak hanya tampil dengan kualitas pengisahan yang gemilang, tetapi juga nilai cerita yang cukup mendalam. Naskah cerita Sound of Metal secara lugas menyelami jiwa sang karakter utamanya, bagaimana karakter tersebut berproses dalam menerima nasib buruknya, sekaligus usaha untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Gelombang cerita tersebut tidak hanya mampu disajikan dari sudut pandang karakter Ruben, lewat kisah cinta yang terjalin dengan karakter Lou, serta kesabaran dan bimbingan yang diberikan oleh karakter Joe. Film ini memberikan gambaran yang utuh akan tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang karakter dalam menghadapi rasa duka dan kehilangan. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kurang lebihnya teman-teman bisa memahami dunia. Lanjut. Berawal dari pertunjukan konser sebuah band yang berisik dan berkata-kata kasar. Band ini hanya berline up 2 orang, yaitu pelaku utama Stun Ruben sebagai drummer handal, dan Louis ia menempatkan diri sebagai gitar dan vokal scream sekaligus manajer. Suatu pagi Stun terbangun di sebuah ruangan yang tampak berbeda, di dalam suatu mobil yang sudah dimodifikasi sebagai rumah portable. Di sini terlihat Stun dan Lulus sedang melakukan perjalanan konsernya atau tour dari suatu kota ke kota yang lain di Amerika Serikat. Seperti aktivitas pada umumnya, Stun terlihat menyediakan sarapan dan tidak lupa seperti lelaki pada umumnya, yaitu menyeduh kopi seorang diri karena Louis masih terbaring pulas di tempat tidurnya. Sambil menunggu sajiannya matang, ia mengisi dengan berolahraga seperti bending dan push up. Lalu ia membersihkan equipmentnya agar tetap dalam keadaan terjaga dan bersih mungkin. Setelah sajian matang, tentu Stun membangunkan Louis yang masih terdampar di samudra. Karena di sini ia terlihat pulas sekali. Stun membangunkan Louis dengan sentuhan manja di bagian tangan dan telinga. Hal ini membangunkan Louis dari tidurnya. Seketika Stun menawarkan ramuan yang sudah disajikan. Ia berkata rasanya menjijikan, namun bagus untuk kesehatan. Entah kenapa momen pagi itu tidak terlihat mereka makan bersama. Namun yang mereka lakukan ialah berdansa, dan dansa pun terlihat menyenangkan. Pagi yang indah. Selepas itu, mereka melanjutkan perjalanan turnya dengan berbagi cerita dan pengalamannya masing-masing, sampai akhirnya menepi di salah satu tempat yang sudah dijadwalkan. Mereka terlihat sedang membenahi merchandise yang salah satunya menjadi kontribusi anak band dan perjalanan mereka dalam sebuah tour. Lalu sedikit berbincang dan merencanakan cek sound di lokasi tersebut. Masalah awal pun dimulai. Stun merasakan gangguan pendengaran, namun hal tersebut tidak ia hiraukan, dan jadwal mereka untuk konser kala itu berjalan lancar dan tidak ada masalah. Sampai suatu pagi di sebuah rest area selepas mengisi pertunjukannya, Stun kembali bangun lebih awal. Kali ini ia benar-benar merasakan pendengarannya yang terasa kurang normal. Namun Stun sendiri tidak lepas dengan kopinya, sambil merasakan bahwa dirinya kali ini memang benar-benar ada dalam masalah. Jujur, di film ini kita benar-benar disajikan untuk merasakan masalah pendengaran. Seketika Stun pergi ke sebuah klinik dan berkonsultasi. Karena tampaknya Stun susah diajak berkomunikasi, akhirnya ia disarankan untuk segera pergi ke dokter spesialis. Dan saat itu juga Stun bergegas dan tidak lepas untuk memberitahu Louis yang ia tinggalkan dalam keadaan tertidur.
Sesampainya di dokter dan sudah saatnya antrian, ia pun memulai untuk pemeriksaan dengan sebuah tes pendengaran dan beberapa di antaranya mengalami kegagalan. Karena pendengaran Stone hanya mendapat kurang lebih 48%, menunjukkan bahwa pendengaran Stone sangat tidaklah bagus. Dokter tersebut sangat menyarankan untuk tidak mendengar kebisingan sebelum melakukan tindakan. Karena yang dialami oleh Stone sangat serius, jalan satu-satunya untuk memulihkan kembali pendengarannya ialah operasi untuk memasang implan. Semudah dengan apa yang Stone bayangkan, ia ingin segera melakukannya saat itu juga. Namun dokter tersebut memberitahukan prosesnya sangat panjang. Selain itu juga harganya sangat mahal, dan ketika dokter memberikan perkiraan nominalnya sekitar 40.000 sampai 80 dolar, seketika Stone pun termenung. Namun ia tetap bertekad untuk merencanakan pemasangan implan tersebut. Selepas itu, dokter hanya menerangkan bahwa pendengarannya akan semakin menurun bahkan menghilang. Di sisi lain, Stone masih tetap mengisi jadwal turnya tanpa sepengetahuan Louis mengenai pendengarannya. Hal yang sangat terduga pun terjadi. Stone mengalami kendala untuk menyocokkan nada gitar yang dikendalikan Louis. Sampai akhirnya pertunjukan itu terhenti begitu saja. Dengan perasaan kesal, Stone mulai membeberkan masalahnya kepada Louis bahwa ia telah kehilangan pendengarannya begitu saja. Louis pun heran dan sangat kaget. Namun di sini Louis memperlihatkan untuk mengerti dengan apa yang Stone alami. Seketika mereka berkomunikasi di sebuah kafe dengan bantuan tulisan dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun Stone terlihat santuy dan meremehkan kondisinya. Ia pun berkata hanya harus operasi untuk memasangkan implan di saraf pendengarannya, lalu bisa pulih kembali, serta menjelaskan mengenai biaya yang harus ia keluarkan. Maka dari itu Stone memutuskan untuk tetap mengisi jadwal turnya dan meyakinkan bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Namun Louis terlihat cemas. Ia mengkhawatirkan keadaan Stone dan memutuskan untuk membatalkan jadwalnya. Stone pun kesal dan merasakan dilema, lalu ia bergegas keluar sedikit menenangkan sambil sebat di luar ruangan. Selepas itu ia kembali ke dalam ruangan. Mereka berinisiatif menghubungi kawannya yang bernama Hector via telepon. Namun Stone merasakan sia-sia karena kondisinya sama sekali tidak bisa berkomunikasi dan hanya memastikan kepada Hector bahwa ia dalam keadaan baik. Namun mendengar keadaan sahabatnya bermasalah, Hector akan sedikit membantu dan akan menghubunginya kembali. Di lain waktu, Hector menepati janjinya dan menghubungi kembali. Ia memberikan saran kepada Louis agar Stone dibawa ke salah satu tempat rehabilitasi tunarungu yang berada tidak jauh dari tempat Stone dan Louis berada. Nampak berpikir dua kali, namun akhirnya mereka berangkat sesuai anjuran sahabatnya, yaitu Hector. Perjalanan di sini butuh 2 hari untuk tiba di tempat rehabilitasi tersebut. Tidak ada percakapan apapun selain termenung memikirkan masalah inti dari film ini. Suatu hari sesampainya di tempat rehabilitasi, mereka disambut dengan seorang lelaki parubaya bernama Joe. Tidak lain adalah pimpinan tempat tersebut. Ia seorang tunarungu namun sudah mengerti bahasa bibir sehingga mereka tidak kesulitan untuk berkomunikasi. Di sini terlihat akrab karena tidak lain ia adalah utusan dari Hector sahabatnya. Perkenalan pun dimulai, lalu Joe meminta izin kepada Louis untuk sedikit berbincang bersama Stone. Lalu Louis memutuskan untuk menunggunya di luar. Di sini mereka berbincang dengan suatu alat bantu seperti menerjemahkan lisan ke dalam tulisan yang sudah disetting menggunakan aplikasi. Percakapan pun dimulai, namun di sini terlihat hanya perkenalan diri satu sama lain dengan inti latar belakang, dan Joe menjelaskan bahwasannya tempat ini adalah sebuah solusi para tunarungu untuk mencari insting dan pikiran, bukan untuk memulihkan pendengaran. Lalu Joe ingin berbincang bersama Louis dan akhirnya mereka pun berkumpul membicarakan tentang apa yang harus Stone lakukan. Ia hanya harus seorang diri tanpa Louis dan berhenti berkomunikasi dengan dunia luar. Tentu mereka merasa keberatan karena mereka tinggal di sebuah RV atau sebuah mobil. Yang dikhawatirkan Stone adalah Louis jika ia harus tinggal di tempat rehabilitasi tersebut. Bagaimana nasibnya karena mereka berada di sebuah perjalanan tur bandnya. Akhirnya mereka berdua menghentikan perbincangan dan meninggalkan tempat tersebut. Malam pun tiba dengan posisi mereka berada dalam RV.
Stun nampaknya sangat berambisi untuk memulihkan pendengarannya. Ia meyakinkan kembali Louis bahwa ia bisa melakukan perform tanpa pendengaran karena ia hafal notnya. Semua itu demi uang dan operasi. Di sini Louis merasa mustahil, namun tetap menghargai ambisinya sehingga mereka pun berpelukan. Seketika pagi pun tiba dengan posisi Louis yang masih terbaring. Kali ini tampak tidak biasa karena ia dibangunkan oleh kebisingan yang dilakukan Stun. Dia terlihat membabi buta karena kekesalan terhadap masalah dirinya sendiri. Louis sedikit menenangkannya, namun ia tak kuasa. Penyesalan Stun memang benar-benar tak bisa dihindari. Sampai akhirnya mereka kembali berbincang dengan isyaratnya. Stun tidak ingin kembali ke tempat rehabilitasi dengan alasan ia ingin tetap bersamanya dan saling mendukung. Namun di sisi lain, Louis nampaknya stuck, tidak ada yang bisa mereka lakukan dan memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Di sini Stun berpikir buruk, namun apa daya, dengan keadaan seperti ini mereka berdua tidak bisa melanjutkan perjalanan turnya. Dengan sangat terpaksa, Louis meninggalkan Stun dengan alasan ia harus kembali ke tempat rehabilitasi. Sesaat sebelum pergi, Stun sedikit menahan dan terjadi sedikit percekcokan. Namun hal tersebut teratasi dengan sebuah perjanjian dengan saling memberikan kabar melalui pesan dan ungkapan cinta sesamanya. Dari sini Louis pergi menggunakan taksi. Suatu momen yang sangat menyedihkan karena di sini adalah sebuah adegan perpisahan setelah beberapa tahun mereka bersama. Setelah itu akhirnya Stun kembali ke tempat rehabilitasi tunarungu dan tentu bertemu dengan pimpinannya yaitu Joe. Ia mengantarnya ke suatu tempat untuk Stun singgahi dan meminta sedikit untuk mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Joe meminta kunci mobil beserta seluler genggam miliknya. Satu hal, Stun di tempat ini diperkenalkan sebagai nama Ruben. Lalu seketika Joe memperkenalkan kepada anggota tunarungu yang lain. Namun nampaknya Ruben kebingungan karena mereka menggunakan bahasa isyarat yang belum ia pahami. Malam pertama, Ruben disajikan dengan makan malam dengan anggota yang lain. Mereka saling berinteraksi, namun ia hanya berdiam diri dan fokus menyantap hidangannya. Di sini sangat memperlihatkan kesunyian dan hanya bahasa isyarat, namun sebenarnya di sana sangatlah berisik. Setelahnya, Ruben masih terlihat menyendiri dan tentu sebat sambil memikirkan masalah pada dirinya sendiri. Di sini pula nampaknya Ruben merasakan kenapa ia berada di tempat yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Esok paginya, semua anggota berkumpul atas kendali Joe, tentu masih dengan kesunyian bahasa isyaratnya. Namun salah satu anggota sekaligus temannya memberitahukan kepada Ruben bahwasannya semua anggota telah diberi tugas atau pekerjaannya masing-masing. Namun di sini ia nampaknya masih belum terbiasa dan kebingungan. Suatu hari Joe mengajak Ruben ke suatu tempat untuk mendapatkan pelajaran. Ia diperkenalkan kepada seorang guru pengajar wanita dan dibawa ke ruang kelas. Intinya di sini Ruben diajar untuk memperkenalkan diri sampai akhirnya Ruben menuliskan namanya sendiri di papan tulis. Selebihnya Ruben di sini hanya diberikan sebuah pendidikan agar ia bisa berkomunikasi tanpa suara melainkan dengan bahasa isyarat. Suatu hari Ruben mencuri waktu untuk sesekali menyalakan komputer dan menggunakan media secara diam-diam untuk saling memberikan kabar dengan Louis yang sudah berada di rumah ayahnya. Lain scene, Ruben terlihat sedang membenahi atap yang menampaknya kelihatan rusak atas inisiatifnya sendiri. Mungkin karena ia tidak ada pekerjaan di pagi hari. Namun hal tersebut dilarang oleh Joe karena di tempat itu tidak boleh ada anggota memperbaiki apapun. Karena itu, Joe pun memberikan sebuah kegiatan di pagi hari dan ia akan diberikan suatu ruangan dan sarapan. Ruben hanya diberikan kesibukan untuk duduk dalam ruangan yang sudah disediakan. Mendengar hal itu, Ruben sangat merasa konyol. Namun Joe nampaknya punya rencana lain.
Karena selain duduk, Ruben diberikan kesibukan untuk menuliskan apapun di sebuah kertas dalam sebuah ruangan. Ketika pagi keesokan harinya, Ruben pun terbangun dan hal itu benar-benar terjadi dengan apa yang ia lihat, yaitu sarapan yang sudah disediakan oleh Joe. Dan nampak sebuah pena dan kertas yang sudah disediakan olehnya dalam suatu ruangan. Hal ini membuat Ruben kesal karena ia merasa konyol dan bodoh dengan apa yang ia lakukan. Selanjutnya, Ruben berkumpul dalam suatu acara tontonan dengan anggota kelasnya yang lain. Melihat salah satu anggotanya terlihat bosan, Ruben akhirnya mengajak ia keluar dan izin kepada sang guru. Masih dalam keheningan dengan posisi mereka duduk di sebuah perosotan yang terbuat dari aluminium atau besi, entahlah, Ruben mendengar dentuman yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Hal ini mengingatkan ia ke sebuah ketukan drum. Mereka berdua pun saling memukul dengan masing-masing ketukan yang sama. Namun kelanjutannya tampak teman Ruben tertidur. Suatu hari, Ruben dan teman-teman sekelasnya disajikan dengan sebuah adegan long march dengan suasana alam terbuka. Mereka melakukan bermain canda gurau bersama. Nampaknya Ruben di sini mulai terbiasa dengan bahasa isyarat dan mereka terlihat sangat menyenangkan. Lalu benar saja Ruben sudah menguasainya. Tentu hal ini memperlihatkan ia mengalahkan teman sekelasnya saat menghafal abjad isyarat. Ia melakukan gerakan yang sangat cepat dan benar-benar menguasainya. Sampai adegan kembali ke rutinitas pagi, Ruben yang hanya berdiam diri di sebuah ruangan dan menuliskan sesuatu. Seperti biasa, ia masih terlihat kesal. Sampai diperlihatkannya dengan adegan makan malam, Ruben sedang berkomunikasi dengan anggota dan pimpinannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya Ruben sudah benar-benar ada dalam bagian mereka. Selanjutnya, Ruben memberikan sebuah tato telanjang kepada salah satu teman. Sepenuhnya ia lakukan dan membuat temannya merasa kagum. Kemudian di bagian scene yang lain, terlihat Ruben sedang membimbing dan mengajari sebuah ketukan drum bersama teman-teman sekelasnya. Tentu sangat memberikan pengetahuan baru dan hiburan dengan apresiasi dan tepuk tangan yang ia dapatkan. Sampai pagi berikutnya, dengan hal yang serupa, Ruben kembali ke sebuah ruangan. Namun di sini Ruben justru menghampiri sang pimpinan. Di sini menampilkan percakapan yang mungkin sangat serius tentang apa yang dilakukan oleh Ruben selama ada dalam tempat rehabilitasi. Dan Joe berkata semua telah mengaguminya dan kehadiran Ruben sangat berarti di tempat itu. Joe sangat berharap Ruben untuk tetap berada di sana dan ia bisa menatap masa depan bersama yang lain. Joe pun menawarkan beberapa pilihan kepadanya seperti menjalankan program miliknya dan mengajar anak-anak atau keduanya. Sepenuhnya telah Joe percayakan kepada Ruben, namun Joe meminta memikirkannya kembali. Di samping itu, Ruben kembali diam-diam memeriksa medianya di dalam ruang komputer dan melihat kabar bahwa Louis telah tampil di Prancis seorang diri yang memainkannya secara solo. Melepas masa rindunya terhadap drum, ia bergegas ke dalam RV untuk memainkan drum yang sudah lama tidak ia lakukan. Dengan ambisi memulihkan pendengarannya, kemudian ia meminta bantuan kepada salah satu teman untuk membenahi semua peralatan atau equipment bandnya untuk dijual. Namun nampaknya uang tersebut belumlah cukup dan memutuskan menghubungi jasa jual beli mobil atau rumah portable-nya. Dan alhasil ia berhasil menjualnya dengan suatu persyaratan dan ia akan kembali membelinya dalam jangka 8 minggu. Selepas itu tidak disangka ternyata Ruben pergi dari tempat rehabilitasi tersebut untuk melakukan operasi pemasangan implan dengan memberikan pesan tulisan ia dalam keadaan baik dan akan kembali besok. Akhirnya Ruben melakukan operasi dengan harapan pendengarannya kembali pulih meski harus memakai alat pembantu dan melanjutkan perjalanan bandnya bersama Louis.
Ambisinya adalah album dan bisa kembali melakukan tur ke berbagai belahan dunia. Selepas pelaksanaan operasi yang bisa dikatakan lancar, Ruben menepati janjinya untuk kembali ke tempat rehabilitasi dan langsung bertemu pimpinan Joe. Ia menceritakan kembali dan memberitahu bahwa ia telah melewati pemasangan implan. Namun Joe nampak heran karena biaya yang ia tahu sangatlah mahal. Tak lama Ruben menjelaskannya. Ia berpikir dengan alasannya, di sana ia tidak merasakan hal penting dan berguna baginya, sehingga ia ingin menentukan sendiri jalan hidupnya. Justru hal itu sangat di luar dugaan sang pimpinan. Lalu ia menjelaskan bahwa apa yang ia berikan terhadap rutinitas pagi dalam suatu ruangan adalah suatu proses, dan untuk bisa merasakan keheningan yang mereka alami adalah sebuah kerajaan Tuhan. Di sini sangat masuk akal, namun pemikiran Ruben saat itu tidak sampai ke sana. Seorang Ruben hanya ingin melanjutkan sebuah ambisinya sendiri, dan semua itu sangat dihargai oleh Joe sang pemimpin. Justru ia hanya bisa mendoakan dengan apa yang Ruben putuskan adalah sebuah kebahagiaan baginya. Sementara itu, untuk menunggu pengaktifan implan selama 4 minggu, Ruben meminta untuk tinggal kembali di tempat rehabilitasi. Namun sang pimpinan mempunyai pemahaman dan keyakinan yang bertentangan dengan Ruben. Joe menyampaikan suatu kalimat, tunarungu bukanlah sebuah kecacatan sehingga tidak perlu diperbaiki. Semua anggota dan orang-orang di sini meyakini itu dan bahkan diingatkan setiap harinya. Hal ini membuat Joe tidak mengizinkan kembali untuk tinggal di tempat rehabilitasinya. Lalu Ruben pun pergi. Singkat cerita, Ruben hanya menghabiskan waktu dengan harapan yang penuh sampai waktu pengaktifan implan dimulai. Hari itu adalah waktu yang bisa mengubah segalanya bagi hidup Ruben. Namun kenyataannya tidak, karena alat bantu tersebut hanya bisa merangsang dan kembali untuk menuntut berpikir otaknya. Dalam artian pendengaran Ruben tidak begitu jelas. Kenyataan itu harus ditelan pahit-pahit olehnya. Selepasnya, Ruben kembali pulang menuju rumah Louis, dan di sini suasana yang sangat terbalik. Dari sebelumnya sangat hening, kali ini dipertunjukkan dengan kebisingan yang sangat tidak enak didengar. Mungkin hal ini kita juga disajikan dengan apa yang Ruben dengarkan semenjak operasi pemasangan implan. Sesampainya di rumah Louis, Ruben hanya bertemu dengan ayahnya. Perbincangan yang sangat menarik ketika ayahnya menanyakan soal pendengaran Ruben yang sudah pulih. Sehingga sang ayah menanyakan apakah akan kembali untuk menjadi seorang drummer. Ruben hanya menjawab masih ada yang harus beberapa hal ia lakukan, ialah kembali beraktivitas dan masalah keuangan. Di sini mungkin telah memperlihatkan bahwa Ruben ada sedikit untuk mengurungkan niatnya karena permasalahan sebenarnya tidaklah selesai. Lalu mereka makan bersama dan sedikit berbincang tentang kehidupan Ruben kepada ayah Louis, begitu juga sebaliknya. Sampai ketika Ruben diizinkan untuk beristirahat oleh ayah Louis. Seketika Louis pun datang, sangat mengejutkan. Apa yang ada dalam dirinya sangatlah berbeda. Namun di sini tidak ada jumpa kangen dikarenakan Louis harus pergi untuk merayakan pesta ulang tahun ayahnya. Saat pesta berlangsung, kebisingan itu kembali lagi dan rasanya sangat mengganggu sesuai apa yang Ruben dengarkan. Mungkin ini adalah gambaran betapa tidaklah sempurna usaha manusia dibandingkan keagungan apapun itu yang Tuhan kehendaki. Pesta yang berlangsung telah mementaskan Louis bernyanyi dengan ayahnya. Ia menyanyikan lagu kenangan masa kecil bersama sang ayah. Sangat menyedihkan, namun lagu yang sendu ini tidak terdengar menyentuh dalam pendengaran Ruben. Kurang lebihnya seperti ini. Usai pesta, Louis dan Ruben sangat terlihat mesra, namun jumpa kangen itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lalui. Setelah sekian lama mereka berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya telah berubah, tentu mereka sangat menyadari. Sampai pagi pun beranjak, Ruben selebihnya meninggalkan rumah Louis dengan tatapan yang sepintas penuh penyesalan atas kehendaknya sendiri.
Seketika dalam perjalanan, kebisingan pun kembali hadir di tengah pendengaran Ruben. Hal itu sangat merenungkan dirinya sendiri, betapa terlihat raut wajahnya yang memancarkan penyesalan. Sampai seketika lonceng sebuah gereja di hadapannya berbunyi sangat keras dan bising, seolah-olah teguran terhadap ambisi dan dirinya sendiri. Lalu akhirnya Ruben melepas alat bantu pendengaran implan tersebut dan keadaan kembali senyap. Tidak ada sepatah kata pun setelahnya, yang terlihat hanyalah sebuah penyesalan. Film pun selesai, ending yang penuh penyesalan. Adakah pendapat tentang review film yang bisa kami sajikan untuk teman-teman? Silahkan komentar di bawah.